Pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami sebagai apologet itu adalah Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa ditiru dari Nabi Muhammad. Nah ini pertanyaan. Nah, bagaimana cara kita mengcounter itu? Nabi Muhammad adalah rasul bagi umat Islam. Paulus rasul bagi mereka. Berarti supaya seimbang kita harus adu nih antara rasul dan rasul. Nah, kita tanamkan kemudian pemahaman terhadap penikmat dunia apologet bahwa di Kristen tak ada satupun di antara mereka yang mengetahui sejarah hidup Paulus. Kalau Nabi Muhammad, sirah nabawiyah lengkap, bisa kita baca. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad secara silsilah lengkap. Paulus, nama ayahnya saja nggak ada yang tahu. Sampai hari ini, sudah 2000 tahun lamanya. Bagaimana mungkin kemudian orang Indonesia, dalam hal ini umat Islam, yang kitab sucinya 90% ke atas mengajak akal untuk berfungsi, bisa mendudukkan sebuah buku, bisa menunjuk seseorang untuk menjadi pemangku kepercayaan yang mengantarkan kepada kehidupan setelah kematian, sedangkan orang tersebut tidak diketahui siapa, bapaknya siapa, emaknya siapa, siapa kakeknya, dari mana dia mendapatkan catatan-catatan kitabnya. Orang Kristen tak tahu. Jadi pertanyaan yang seperti itu kita kembalikan. Ketika Nabi Muhammad dikatakan pedofil, ketika Nabi Muhammad diceritakan kemudian sebagai orang yang suka dengan janda misalnya, ini fitnah yang sering terjadi. Maka untuk mengcounter itu, tunjukkan satu manusia di zaman Rasulullah yang menceritakan kisah seperti tuduhan Anda. Sederhana kan? Nah sekarang tolong tunjukkan orang yang sesaman dengan Paulus yang menceritakan tentang kisah hidup beliau. Dari dia lahir sampai beliau meninggal dunia. Ada buku yang boleh kami umat Islam baca supaya kami bisa tahu selayak Nabi Muhammad kami tahu kisah hidupnya, kami pun rindu ingin mengetahui kisah hidupnya pengarang kitab Saudara Kristen. Ada cerita itu, ada buku itu, biar kami beli. Tapi sampai hari ini 2000 tahun sampai 2 jam sebelum kiamat buku itu tidak pernah akan ada. Artinya mereka menerima sebuah pengajaran yang sifatnya masih fiktif. Kan tak ada sumber, tak ada sanad, tak ada mata rantai penyampaian kabar dari apa yang dicatat di sebuah buku yang mereka imani sebagai atau mereka imani sebagai buku suci. Jadi tuduhan mereka harus mereka buktikan. Yang mengetahui Nabi Muhammad, siapa beliau, bagaimana tindakan beliau, akhlak beliau, adalah keluarga beliau, masyarakat beliau, sahabat beliau, murid-murid beliau, orang yang sesaman dengan beliau, orang yang sebangsa dan setanah air dengan beliau. Tolong tunjukkan kitab apa yang menceritakan tentang tuduhan Anda yang bersumber dari yang saya katakan tadi. Tidak ada. Jadi cakupannya hanya melemparkan hujatan. Nah, ini celakanya kalau materi apologet Islam ini tidak diajarkan secara kulum yang pasti terhadap umat Islam itu sendiri, maka pertanyaan-pertanyaan ini bisa melemahkan akidah. Nah, ustadz kita mana ada? Mohon maaf nih, bukan melemahkan para ustadz atau ulama kita dalam kajian dakwah Islam. Kurang apa lagi mereka? Mereka sempurna dalam membina akidah umat Islam, sempurna. Para guru-guru kita sempurna. Tapi ada satu yang terlupakan. Apa itu? Membentengi akidah umat Islam dari serangan-serangan pemurtadan. Ini yang kurang. Nah, maka beranjak daripada itu kemudian alhamdulillah kita sudah beberapa ustadz yang ikut mengambil bagian di misi dakwah ini. Sehingga dari sisi Islamnya dapat, dari sisi pendalaman materi tentang Bible juga dapat. Seperti itu.